Salah satu tokoh di Indonesia yang dapat diambil nilai berorientasi pelayanan sebagai salah satu nilai dari berakhlak di Indonesia itu adalah Bapak Basuki Hadimulyono sebagai Menteri PUPR di Indonesia. Tak kerap melihatnya di lapangan sebagai salah satu sikap dalam menerapkan tugasnya, dan juga Pak Basuki bersikap ramah dan cekatan dalam mengurus tanggung jawabnya sebagai Menteri. Tokoh selanjutnya yang dapat diambil berdasarkan nilai loyal, salah satu bentuk dari berakhlak adalah Bapak Hartidjo Alkostar sebagai salah satu mantan hakim besar di Indonesia yang ditakuti oleh para koruptor karena ketegasannya dalam memberikan sanksi hukum dan memimpin sebuah pengadilan. Pak Hartidjo selalu menolak segala bentuk suap sebagai bentuk loyalitas dirinya kepada negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu tokoh inspiratif berakhlak yang dapat menjadi contoh buat calon aparatur sipil negara saat ini. Yang pertama, salah satu pahlawan nasional yang harus patut dicontoh dan diteladani adalah Kyai Haji Agus Salim yang memiliki julukan The Grand Old Man. Dan sekali sikap dan sifat beliau yang patut kita contoh dan kita teladani pada zaman sekarang ini. Antara lain, yang pertama, beliau pintar dan cerdas, taat dan patuh agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki pemikiran dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, mahir berbahasa asing. Dan yang keempat, termasuk dari poin berakhlak, yaitu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta memiliki integritas tinggi, terlebih lagi buat Indonesia. Kemudian, tokoh inspiratif selanjutnya yang patut dicontoh untuk aparatur sipil negara saat ini adalah sosok Jenderal Polisi Purnawirawan Terandes Sugeng Imam Santoso. Jenderal Sugeng ini merupakan salah satu teladan dan tokoh yang terkenal memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan anti korupsi. Hal-hal ataupun yang patut dicontoh dari beliau ini yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, suka membantu orang lain dan bersikap santun kepada masyarakat kecil. Yang ketiga, menjaga nama baik instansi dan berintegritas hingga menjadi ikon polisi jujur karena beliau paling anti sama suap dan korupsi. Yang keempat, mempunyai inovasi yang tinggi sehingga membawa perubahan yang positif untuk instansinya. Bahkan beliau tetap giat berkarya di usia senjanya. Dan terakhir yang ada di poin berakhlak yaitu memiliki kompetensi baik pada diri sendiri maupun organisasi. Contoh yang beliau lakukan yaitu dapat melakukan pembenahan suatu organisasi di Mabes Polri menjadi lebih baik. Sekian. Terima kasih. Untuk tokoh pahlawan selanjutnya yang saya gemari ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Suwardi telah mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Bisa kita simpulkan dari cerita tersebut, Bapak Ki Hajar Dewantara sangat kompeten dalam bidang pendidikan. Hai, nama saya Natalia Miru Saputra. Saya sangat menggemari tokoh pahlawan Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie karena beliau memiliki sifat dan karakteristik yang sangat kompeten, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi dan menjadi yang terbaik. Beliau pernah berkata, dimanapun kita berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Dan beliau menegaskan bahwa setiap bidang ilmu pekerjaan perlu dilakukan dengan sangat baik. Cintai yang kalian kerjakan dan kerjakan yang kalian cintai. Inilah semangat yang sering ditularkan oleh beliau dalam setiap kesempatannya. Lalu untuk rasa ingin tahu yang tinggi, B.J. Habibie pun mengaku sebagai orang yang memiliki sifat tersebut. Panca indera aktif menangkap segala hal yang ada di sekeliling dan berusaha menganalisanya. Dirinya pun tak pernah berhenti untuk berpikir dan belajar.
semua sifat dan karakteristik yang disebutkan tadi berada atau tergambarkan dalam nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekanku sekalian, yang berikutnya adalah kolaboratif. Di sini dalam hal kolaboratif saya mengambil contoh tokoh Bapak Joko Widodo. Ya, presiden kita. Saya mengambil contoh Bapak Joko Widodo karena sering kita melihat, sering kita mendengar bahwasannya Bapak Presiden kita sering menghadiri atau mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat luar negeri. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah bekerja sama untuk memajukan perekonomian kita. Kita tahu kolaboratif berarti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi. Seperti contoh, berita yang sempat hangat adalah pertemuan Bapak Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Cina untuk menyelesaikan proyek kereta cepat di Indonesia. Dalam hal ini, Bapak Joko Widodo menunjukkan sikap kolaboratif atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Itu tokoh inspiratif berakhlak yang berorientasi pelayanan, yaitu Bu Risma. Bu Risma adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Beliau sering terjun ke lapangan untuk meninjau atau melihat langsung bagaimana kinerja para pegawai di lapangan. Tak hanya itu, Bu Risma juga sering memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak bencana alam atau warga yang sedang membutuhkan. Semua itu dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa peduli dan tanggung jawab terhadap warganya. Salah satu tokoh inspiratif berakhlak yang berkompeten dengan jiwa kepemimpinannya yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden Soekarno adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari pengaruh kolonialisme Belanda. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk diri kita maupun pemuda bangsa Indonesia. Saya sangat menggemari vokalis Andika Kangenbeng. Selain beliau memiliki karya-karya yang indah, ada hal lain yang membuat saya kagum dengan sikap atau dengan perilaku Bang Andika Kangenbeng. Dari beberapa artikel, dari beberapa majalah internet, saya menemukan informasi bahwasannya Bang Andika Kangenbeng ini memiliki panti asuhan yang sepenuhnya dikelola dengan penghasilan Bang Andika selama di YouTube. Ini juga merupakan sikap saling tolong-menolong yang merupakan bagian dari perilaku harmonis. Harmonis dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN.